Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, kita melanjutkan lagi pembelajaran yang tertunda tentang retorika dakwah dan seni pidato. Hari ini kita masuk pada tema 6 langkah persiapan dalam berpidato. The 6 steps of speech preparation. Apa saja 6 langkah-langkah yang harus ditetapkan seseorang ketika dia hendak berpidato? Persiapan itu penting, karena persiapan itu menjadi modal keberhasilan seseorang ketika seseorang itu mau menyampaikan sesuatu. Yang pertama, menentukan maksud atau tujuan berpidato. Jadi, dengan adanya tujuan berpidato ini atau maksud ini, narasi yang akan dibangun daripada seorang orator itu jelas orientasinya. Tujuannya terukur dan terstruktur melalui kajian yang hendak dia sampaikan. Maka biasanya maksud atau tujuan pidato ini berkaitan dengan tema yang hendak dia kaji. Kemana arah daripada perbicaraannya? Misalnya, ketika seseorang berbicara tentang ekspresi keagamaan yang ada di Indonesia. Karena ekspresi keagamaan Indonesia ini kan beragam. Ada yang tampak keras, ada yang tampak moderat, ada yang tampak bebas. Nah, tujuan yang hendak disampaikan ini harus jelas. Ekspresi keagamaan yang seperti apa yang hendak ditawarkan oleh si pembicara atau orator. Dalam hal ini, misalnya, ketika seseorang ini ingin berbicara tentang wasatiyatul Islam atau Islam moderat, maka narasi yang dibangun adalah tentang Islam moderat itu. Tentunya dia harus mampu mengkolaborasikan atau mengelaborasi dengan fakta-fakta yang ada di lapangan berkaitan dengan ekspresi keagamaan yang muncul oleh ideologi-ideologi keagamaan yang ada di masyarakat. Bila kita berbicara tentang retorika dakwah. Nah, maka pada video sebelumnya kita belajar kemampuan menganalogikan itu menjadi syarat mutlak bahwa seorang orator itu dikatakan orator cerdas. Dia mampu mengambil persamaan, namun juga menguraikan sebuah perbedaan. Narasi ini dibangun dengan contoh-contoh, yang contoh-contoh ini memperjelas apa yang hendak dia tuju dalam pidato tersebut. Jadi maksudnya itu ada. Jadi orang mampu menangkap maksudnya kemana. Tapi catatannya ada fakta, ada data. Sehingga tidak bisa dibantah bahwa dengan fakta itu menyebabkan orang menjadi sadar. Nah, tentunya tidak menjatuhkan ya. Tapi membuat narasi itu seolah-olah adalah bagian yang mampu membuat orang akan kembali kepada sisi yang tepat dan benar. Yang kedua, menjajaki situasi dan latar belakang pendengar atau audiens. Ini penting. Kalau di video sebelumnya, saya menjelaskan ada tiga hal yang perlu diperhatikan bagi seorang dai. Satu, kepada siapa dia berbicara.
2, di mana dia berbicara. 3, kapan dia berbicara. Situasi ini terikat dengan hal ini, 3 hal ini. Karena situasi ini akan memberikan pengaruh signifikan terhadap daya tangkap audiens. Kenapa begitu? Karena dengan pemahaman tentang latar belakang pendengar atau audiens akan melahirkan rumusan-rumusan tujuan atau maksud yang akan disampaikan dengan narasi yang tepat untuk audiens. Maka tidak bisa kemudian kita menggeneralisasikan sebuah materi yang sebenarnya tidak relevan dengan audiens yang sedang dihadapi pada waktu itu. Ambil contoh, kita berbicara di audiens yang memiliki background akademik, tapi materi yang kita sampaikan adalah materi yang kita bawa di masyarakat umum yang non-akademik. Maka apa yang kita sampaikan tidak akan memberikan pengaruh bagi orang akademisi. Begitu sebaliknya, tidak akan nyambung. Terlebih lagi dia membawa data yang lama untuk disampaikan kepada tempat yang sudah tidak mengerti tentang data yang lama tersebut. Maka perlu up to date terhadap data yang tidak disampaikan. Maka penjajakan latar belakang pendengar audiens ini penting. Di mana dia mau berbicara, kapan ini berarti berbicara situasi. Mungkin waktu-waktu tertentu, dia diminta berbicara tentang kegiatan tertentu, tradisi tertentu. Waktunya jelas, tempatnya jelas, siapa yang akan diajak bicara juga jelas. Nah, dari sini kemudian dia bisa mengukur mana wilayah yang harus disampaikan dan mana wilayah yang tidak usah disampaikan. Karena ini loh yang perlu saya sampaikan itu, beberapa dai yang kita miliki tersandung kasus karena apa yang dia sampaikan yang sebenarnya di tempat tersebut tidak ada permasalahan. Cuman kemudian ketika keluar dari tempat tersebut menjadi permasalahan yang kemudian dalam tanda kutip disebut dengan istilah ujaran kebencian. Nah ini patut kita antisipasi, kita waspadai. Kenapa? Karena hal itu menjadi bagian yang sudah memasyarakat saat ini. Maka kehati-hatian itu penting. Memilih kata itu juga penting. Nah, sehingga apa yang tidak kita sampaikan itu sampai dan kemudian orang yang menerima kita juga nyaman karena baik penyampaian yang kita sampaikan dengan orang yang menerima tidak memiliki permasalahan. Sama-sama welcome. Yang ketiga, memilih dan memilah topik atau tema kajian. Nah, setelah ini nanti akan saya kaji topik yang tepat itu seperti apa. Karena dalam tema yang akan kita kaji setelah ini adalah dai yang cerdas, dai yang brilian, orator yang cerdas adalah orator yang ketika dia memilih topik itu mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat itu atau mampu mengangkat isu-isu kekinian, ada something new, ada sesuatu yang baru di sana. Nah, misalnya kenapa perlu dipilah? Ya misalnya ketika kita memilih topik yang topik di situ sangat erat kaitannya dengan keragaman yang ada di masyarakat. Sehingga ketika mengangkat topik ini karena mengangkat satu ideologi tertentu khawatir akan menyinggung umat sebelah. Apalagi kekhawatiran ini penting karena dasar yang kita bangun adalah toleransi. Maka pemilihan dan pemilahan ini menjadi sebuah ciri khas sebagai persiapan seorang orator
seorang dai sebelum menyampaikan naskah pidato. Yang ketiga, yang keempat, mengumpulkan bahan atau materi pidato. Nah, ini penting. Kenapa? Supaya pidato yang disampaikan atau orasi yang disampaikan itu memiliki kesan sangat akademis. Satu. Yang kedua, memiliki data yang akurat. Tiga, memiliki kebaharuan informasi. Yang keempat, menambah pengetahuan baik yang menyampaikan atau yang mendengarkan. Nah, ini yang lemah dari sebagian orator yang kita miliki, para mubalik yang kita miliki ini, bahan atau materi pidatonya ini tidak diupdate, tidak diupgrade, sehingga harapan untuk mampu menjawab permasalahan yang ada di masyarakat belum dapat tuntas dikarenakan bahan yang disampaikan masih mengambil bahan yang sudah biasa dia sampaikan tanpa melakukan pembaharuan. Nah, bahan ini penting supaya kajiannya ini berbobot, ada bibitnya, ada pengembangannya, dan terstruktur. Karena ada poin-poin yang disampaikan. Bahkan yang terakhir, karena kaitannya dengan tujuan, ada ukuran yang ingin didapatkan. Yang nomor 5, setelah dia mengumpulkan bahan dan materi pidato, mulai dia susun dan kembangkan kerangka pidato. Nah, nyusun ini penting. Di pertemuan sebelumnya kita mengkaji bahwa ada bentuk-bentuk retorika itu banyak. Ada yang impromptu, otodidak, ada yang otodidak itu biasanya karena dia mampu karena dia punya pengalaman. Kemudian ada yang dengan cara menghafal, ada yang dengan memiliki kata-kata kunci. Yang intinya susunan itu sebenarnya adalah menyusun mana kata atau kalimat yang hendak disampaikan. Sehingga dari susunan itu, seseorang itu mampu menyampaikan sesuatu yang hendak dia sampaikan secara runtut. Bahkan dalam pengembangannya pun tidak ada permasalahan. Karena bentuk pengembangan kerangka pidato ini adalah bagian daripada menjawab daripada tuntunan atas isu-isu yang berkembang di masyarakat. Nah, teori mengembangkan kerangka pidato nanti akan kita kaji, ada beberapa langkah bagaimana cara mengembangkan kerangka pidato. Karena ini penting, dengan mengembangkan kerangka pidato seseorang itu menjadi nyaman, menjadi bisa untuk mengkaitkan materi dengan kembang atau permasalahan-permasalahan yang sedang terjadi di masyarakat. Sehingga untuk jawaban ada kontribusi positif yang dibangun daripada narasi pidatonya. Dan yang terakhir melatih diri. Melatih diri ini maksudnya kalau saya lebih cenderung kepada mawas diri supaya apa yang hendak dia sampaikan itu tidak mengakibatkan permasalahan baru atas apa yang terjadi di masyarakat. Sehingga melatih diri ini sebenarnya lebih cenderung kepada kesiapan untuk mengatur ritme dan mental dalam menghadapi masyarakat. Tentunya bila dikaitkan dengan seni pidato, ada bagian-bagian yang perlu kita latih agar ada variasi dalam menyampaikan pidato. Apa wujudnya? Ya mungkin
Kalau orang yang tidak bisa sholawatan, maka dia butuh untuk mengatur ritme nada dan seterusnya sebagai bentuk daripada penguat apa yang hendak dia sampaikan. Kalau dia berbasis pada cerita, maka narasi yang dia lakukan juga harus jelas. Mana intonasi yang harus tinggi, mana intonasi yang harus rendah. Maka di sini menjadi lebih menarik lagi. Kalau berkaitan dengan pernafasan, ini juga perlu dilatih. Karena narasi yang bagus adalah narasi yang tidak terputus karena nafas kita. Karena kita tidak kuat untuk mengatur ritme nafas. Kenapa? Karena ada saat kita berhenti untuk bernafas, ada saat kita itu tidak boleh bernafas karena bagian daripada kesempurnaan kalimat yang hendak kita sampaikan. Nah, ini maksudnya melatih diri ini semacam ini. Dan yang terpenting lagi adalah kondisi fisik sehat. Fisik yang tidak sehat kadang berpengaruh. Contoh, orang mungkin kalau pilek, mungkin dia tidak akan bisa berceramah secara sempurna. Suaranya terganggu karena sebagian daripada indera yang dimilikinya tidak berfungsi dengan baik. Atau mungkin penyakit-penyakit yang lain yang memiliki dampak yang tidak baik. Maka orator yang baik adalah orator yang dia memiliki persiapan sebelum berhadapan dengan audiens. Itulah nasihat untuk kita semua. Sekian dari saya, ketemu lagi di pertemuan selanjutnya. Khairul kalam, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.